Halo guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan membahas manhwa yang berjudul Forced to Become the Villain's Son-in-Law. Tapi sebelum kita mulai, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau itu super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Anak Medan. Katanya, semangat terus Min. Pasti semangat terus dong. Thank you ya Anak Medan buat donasinya. Selanjutnya ada Anak Medan lagi nih. Katanya, Bang, kalau bisa jadiin 30 menit. Thanks. Kalau untuk nambah durasi, sekarang Mimin agak berat nih. Karena sekarang masih ngerjain sendiri, ngedit sendiri, ngerekam juga sendiri. Tapi kalau udah ada yang bantuin, nanti juga durasi nambah kok. Tenang aja. Thank you Anak Medan buat donasinya. Selanjutnya dari Saweria nih. Ada dari Yudo Issei. Katanya, lanjutkan Min, semangat terus. Pasti semangat terus dong. Thank you ya Yudo Issei buat donasinya. Selanjutnya ada Mantan Terindah. Katanya, yang puasanya udah bolong lemah. Kalau soal ini, Mimin no komen deh. Thank you ya Mantan Terindah buat donasinya. Selanjutnya ada Wayaneka. Katanya, lanjutin terus men. Iya tenang, selama bulan puasa tetap bakal dilanjut kok. Thank you ya Wayaneka buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Miao Mao nih. Katanya, lanjut terus si bocah nolep min. Nih, video yang Mimin upload sekarang judulnya bocah nolep nih. Ya udah, enjoy ya nontonnya. Thank you ya Miao Mao buat donasinya. Selanjutnya ada Kaisar Surgawi. Katanya, nyicil buat kabel mic. Wah, thank you banget nih Kaisar Surgawi. Oh iya, bagi kalian yang tahu nih atau ada yang jual mungkin kabel XLR 7 pin. XLR 7 pin untuk kondensor Rode NTK. Karena yang Mimin temuin harganya mahal, hampir 2 juta. Kalau ada yang tahu atau jual, bisa kontak Mimin aja ya ke Telegram. Thank you ya Kaisar Surgawi buat donasinya. Selanjutnya ada Muhammad Rizky 24K. Katanya, buat ngopi, ntar diisi lagi. Lumayan nih, buat nemenin Mimin ngonten dan nunggu sahur. Thank you Muhammad Rizky buat donasinya. Selanjutnya lagi nih, ada Anwar. Katanya, buat beli permen Min, hehehe. Wah lumayan nih, buat Mimin ngemut. Thank you ya Anwar buat donasinya. The last but not least, ada Ye Clown. Katanya, semangat aja Min. Iya, pasti semangat kok. Puasa, gak menghentikan untuk ngonten. Thank you ya Ye Clown buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ryuko sedang berperan dengan keluarga Yun. Ryuko berkata, kalau kau punya kemampuan, majulah untuk kakekmu. Bocah, kau belum mati. Aku berencana untuk membantainya di kota Sirius dan memaksamu untuk keluar. Tetapi, aku gak berharap kamu malah datang sendiri. Peluit elang, bawa Ryuko kepadaku. Baik, dalam hati Ryuko, mereka semua adalah pos elang, pasukan khusus dari 5 keluarga besar. Budidaya peluit elang ini berada di atas Raja Wu. Sepertinya, keluarga Yun bertekad untuk menyingkirkanku. Bunuh mereka semua. Lalu serangan itu mengenai banyak pasukan dari kota Sirius. Satu prajurit berkata, orang-orang ini membunuh lebih dari 20 orang kita dalam satu tatap muka. Dalam hati Ryuko, buruk. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Gas semangat prajurit terus menurun. Jika seperti ini, kita akan kalah tanpa perlawanan. Lalu Ryuko memukulkan gong dan dia berteriak, saudara-saudara, teman-teman, keluarga Yun ini udah menghina kita lagi dan lagi, memukuliku di kota Sirius, dan mereka mencoba membunuhku. Bagaimana bisa salah satu dari 5 keluarga besar lakukan tindakan sembrono dan menyia-nyiakan hidupmu? Kita semua adalah pria yang gak lari dari kenyataan. Pegang senjata kalian. Yunfang berkata, saudara, demi kota Sirius, bunuh semua bajingan itu. Untuk kota Sirius, bunuh. Ubah formasi. Lalu prajurit dari keluarga Yun menggunakan panah untuk menyerang para prajurit dari kota Sirius. Matilah kau. Sial, apa orang-orang ini sekarat? Seorang prajurit berkata, kakak, meriam api udah siap. Ya udah, nyalakan. Lalu meriam itu mulai membombardir para prajurit elang. Yunfang berkata, saudara, situasinya menguntungkan kita.
Saat Yuko sedang bertarung, tiba-tiba ada orang yang hampir menyerang Ryuko. Yuko, hati-hati! Tapi berhasil di backup oleh Nalan. Nalan, terima kasih. Yun Laor berkata, awalnya aku pikir kamu hanya beberapa orang jahat di Saipei yang rakus akan hidup dan takut mati. Tapi hari ini aku terkesan. Ini adalah mata serangga, keterampilan tata geraha Master Yun. Sebagai bonus, aku akan membuat kematianmu lebih menyenangkan. Para prajurit kota Sirius mulai berlari. Dalam hati Ryuko, mata cacing ini seperti halnya mata hati, adalah sejenis teknik pupil yang bisa menggerakkan cacing sebagai senjata. Aduh, pergi! Saat seorang prajurit hampir diserang, tiba-tiba ada asap. Ryuko menyerangnya pakai baygon. Yo, aku punya musuh bebuyutanmu di sini. Dalam hati Ryuko, aku menyimpan semua harta karun bandit air kota Qingyang di akun Ali. Aku bisa membeli apapun yang kuinginkan. Ryuko melemparkan Yunfang gelang penyimpanan. Yuko berkata, ada 20 kotak baygon di sini. Berikan juga saudara kita 1 botol. Semprot terus. Seorang prajurit bertanya, bos, apa ini? Para serangga mati saat disemprot. Ini keterampilan pembenahan yang menyebalkan. Benar-benar rentan. Bagus. Bagus kalian para bajingan. Ryuko, mati kau sialan. Dalam hati Ryuko, sial, terkunci oleh tekanan Kaisar Wu. Sama sekali gak berguna. Kakak laki-laki, awas! Niu tua mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ryuko. Lah, lari! Niu tua! Dasar bajingan! Niu dan Madaha menyerang ke arah Lauer. Tapi mereka berdua dipotong seketika. Ryuko marah. Beraninya kau membunuh Niu dan Madaha? Sekarang aku gak akan melepaskanmu. Ryuko mengaktifkan garis keturunannya. Hah? Garis keturunan apa ini? Ryuko mulai menyerang Lauer. Tapi Lauer berhasil menangkap Ryuko. Cuma ini kekuatanmu. Mati aja kau. Yo. Saat itu Nalam menyerang dari belakang. Pergilah kau ke neraka. Tapi sayangnya tombak Nalam berhasil ditahan Lauer. Lauer berkata, kamu pikir serangan besar itu mampu menyakitiku? Aku nih Kaisar Wu. Lalu Lauer menyerang Nalan sampai terpental ke pohon. Lauer melanjutkan, bocah, kau udah gak memiliki kesempatan lagi untuk menang. Tapi di situ Ryuko tampak idiot. Bocah sialan, kau siapa kau? Tiba-tiba Ryuko dengan badan Chitaemi menyerang Lauer dan pedangnya berhasil menembus ke badan Lauer. Ryuko berkata, kau gak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu hari ini adalah kematianmu. Lauer berkata, kamu, apa yang kamu lakukan? Aku ini adalah anggota dari 5 keluarga besar. Dalam hati Lauer, sial, bagaimana bisa bawahan Ryuko bisa memiliki seni bela diri setingkat kaisar? Dia hanya menusuk jantungku dengan pisau yang membuatku gak bisa bergerak. Ryuko berkata, bagaimana dengan 5 keluarga besar? Saat kau menindas yang lemah dan membunuh orang gak berdosa tanpa padang bulu, apa kau gak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini? Lauer memohon, tunggu, aku ini masih paman kedua Yun Xianchen. Xianchen memiliki hubungan baik dengan Ryuko. Ryuko mengenal Xianchen, tapi aku enggak. Pergilah kau ke neraka. Tiba-tiba seorang berkata, berhenti. Lauer berkata, Feng Qingyun, kamu datang terlalu terlambat. Cepat, selamatkan aku. Seseorang berkata, hei gadis, lepaskan tuan kedua Yun. Kalau tidak, keluargamu akan hancur. Ryuko membalas, 8.000 elang terbang. Belum lagi kota serigala surgawi. Bahkan sekte surgawi bisa dihancurkan dalam semalam. Waduh, berarti Sukiwe dibunuh dong. Sekte surgawi hancur. Orang itu berkata, perlu ku kasih tahu, Pak tua ini gak peduli apa hubunganmu dengan Ryuko. Cepatlah pergi. Ryuko membalas, itu masalah besar. Tapi bajingan tua ini harus mati. Bagus, sungguh berani. Kau sudah membunuh orang-orang dari 5 keluarga besar. Pak tua ini gak akan tinggal diam. Gadis kecil, bersiaplah untuk mati. Pak tua itu mulai menyerang Ryuko. Lalu prajurit yang lain mulai menyerang Yunfang dan Nalan. Dalam hati Yunfang, begitu tuan kedua Yun meninggal, akhir dari Saipei akan segera tiba. Yunfang bertanya, kakak ipar, apa yang akan kamu lakukan? Nalan membalas, Yuko memberiku sesuatu sebelumnya dan dia menyuruhku untuk membukanya di saat yang kritis. Nalan mengambil tombaknya dan berkata, semuanya jangan menyerah, bersiaplah untuk bertarung. Tapi prajurit dari Sirius mulai dibunuh satu persatu. Hei, hati-hati. Hei gadis, khawatirkan dirimu dulu. Lalu orang tua itu terus menyerang Ryuko. Dalam hati Chunsue, Master, apa yang harus kulakukan? Chunsue melihat kedua roh es yang dia pegang. Kita sedikit flashback ke saat dimana Ryuko berkata kepada Chunsue. Ryuko berkata, Chunsue, 2 roh dingin ini dapat memberimu banyak kekuatan, tetapi kamu akan kehilangan ingatanmu dan menjadi orang lain. Jika aku jatuh, kau harus menelan 2 roh dingin ini dan melindungi dirimu dan kota Sirius. Master, aku gak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lalu Chunsue memakan 2 roh es itu. Lalu tiba-tiba Chunsue mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Lalu Chunsue mulai menyerang para prajurit dari
dari 5 keluarga besar. Para prajurit itu langsung mati membeku. Yunfang berkata, aku akhirnya tahu kenapa kakak tertua membiarkan Chunsue tetap hidup. Mungkinkah karena dia dewa es dan salju? Lalu tiba-tiba Chunsue sadar. Hah? Kenapa aku di sini? Tapi kayaknya ini beda orang, beda kesadaran. Kayaknya bukan Chunsue. Lama mati Ryuko, malah petaka udah dekat. Chunsue masih kecil, tapi aku membiarkannya maju dan bertarung. Nanti saat Chunsue udah sadar, dia pasti akan meninggalkanku dan kembali ke kampung halamannya. Chunsue, apa kamu akan meninggalkanku? Chunsue melihat Ryuko. Kakak! Ryuko kaget. Chunsue! Dalam hati Ryuko, ternyata dia masih mengingatku. Lalu Ryuko terkena serangan yang sangat dahsyat. Kembali lagi ke tubuh aslinya. Seseorang berkata, aku gak berharap kalau kota Saibei yang kecil ini sungguh benar-benar menarik. Di situ terlihat ada 5 orang. Mungkin 5 orang ini menggambarkan 5 keluarga besar. Wanita yang di kiri berkata, beraninya bocah ingusan itu membunuh tuan kedua Yun. Wanita itu adalah tetua keluarga bunga, Xianlei. Pria yang di kanan berkata, udah aku putuskan, orang itu akan kutampar sampai mati. Pria ini adalah tetua keluarga awan, Yunhe, orang yang sama di episode sebelumnya. Lalu pria berkumis yang di kiri berkata, pegunungan yang buruk dan juga air yang buruk membuat orang-orang menyusahkan. Kupikir Saipei ini harus diberi peringatan. Orang yang di kiri adalah tetua keluarga Feng, Feng Wanli, dan yang di kanan adalah tetua keluarga Chi Wu Shuang. Chunsue berkata, tidak akan kubiarkan kau menyakiti masterku. Yehong berkata, majulah bocah busuk. Lalu Yehong menyerang Chunsue. Chunsue pun terjatuh dan ditangkap oleh Ryuko. Chunsue, kenapa kamu seperti ini? Chunsue menjawab, saat aku memakan 2 batu roh, aku merasa seperti melupakan tuan muda. Jadi aku memuntahkannya. Dragon Turtle berkata, ini nafas Wuchong, 5 Wuchong. Apa yang terjadi di Saipei? Apa ada orang kuat yang ingin menghancurkan semuanya? Dalam hati Ryuko, sekarang aku hanya seniman bela diri. Aku nggak punya kesempatan untuk menang saat menghadapi Wuchong yang levelnya di atas 3 tingkat. Sepertinya hanya ada satu cara. Mereka ini hanya kehabisan energi. Selama ahli kimia batin master kedua Yun diisi, ia akan terus hidup. Yuko berkata, aku udah melihat para patriark senior. Yunhe membalas, ya, keberanian seperti itu juga merupakan hal pribadi. Li Kuangyi melahirkan seorang putra seperti ini. Itu gak sepadan dengan hidupnya. Yuko membalas, dasar munafik, kau pikir aku gak tahu? Kematian ayahku gak ada hubungannya dengan 5 keluarga. Saat itu, ketika pangeran ketiga menjebak ayahku, kamu tahu betul, tapi kau memilih untuk mengabaikannya. Nalam berkata, Yuko, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Jika bukan karena ayahku, kamu gak akan hidup sampai hari ini. Ryuko merespon, Alan, kau pikir aku menyukaimu? Kamu adalah musuh ayahku. Aku hanya mengambil keuntungan darimu. Sekarang, aku gak bisa melarikan diri. Apa kau pikir itu akan berakhir dengan baik? Pergilah kau ke neraka. Lalu Ryuko menusuk Nalan. Tapi ternyata Ryuko menggunakan kantung darah. Ryuko berkata, Nalan, maaf, aku gak ingin seluruh kota Sirius dikubur bersamamu. Nalan membalas, kenapa? Kenapa kamu harus menanggung semua dosa ini? Kenapa kau menanggungnya sendiri? Pergilah kau ke neraka. Xianlei berkata, beraninya kau mempermalukan istrimu sendiri. Xianlei menyerang ke arah Ryuko, tetapi King Dragon Turtle menahannya. Ryuko berkata, Lord Turtle, kenapa kamu gak pergi? King Dragon Turtle berkata, nih, Spirit Snake Mountain domain yang lama. Ambillah, aku gak akan bertahan lama. Lalu King Dragon Turtle mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Lord Turtle, ini... King Dragon Turtle melanjutkan, aku udah tua. Ini adalah anakku yang lahir dari kekasih lama. Bawa pergi dia. Dia akan mewarisi posisi penguasa gunung ular roh tua di masa depan. Lari nak, aku gak bisa menahannya lagi. Lord Turtle, aku akan menjaga anak ini dengan baik. Chunsue, Yunhe berkata, perasaan aku tadi memukul wanita itu sampai mati. Xianlei berkata, anak itu mau kabur. King Dragon Turtle berkata, kalau kau ingin mengejarnya, kau harus melewati aku dulu. Dasar hewan busuk, kau cari mati. Yunhe terus menyerang King Dragon Turtle. Lalu seseorang berkata, sial, dia ingin meledakkan dirinya. Lalu Yehong mulai menyiapkan serangannya. Matilah kau. Banyak dari pedang itu menusuk King Dragon Turtle. Dalam hati King Dragon Turtle, selamat tinggal bocah. King Dragon Turtle pun meledakkan dirinya sendiri. Chi Wuxiong berkata, Ryuko telah berhasil kabur. Hei, ikuti aku. Lalu kita berpindah ke Chunsue dan Ryuko. Chunsue berkata, Master, kami mau kemana? Ryuko berkata, Chunsue, dengarkan aku. Gak boleh ada yang tahu identitas Ratu Salju dari negara utara. Kau gak boleh ketahuan sampai kau mendapatkan kembali milikmu. Tapi aku gak ingin berpisah dengan tuan muda. Yuko membalas, aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kau sudah melahap roh dingin, dan basis kultivasimu harus berada di atas roh bela diri, agar kamu bisa melindungi diri sendiri. Kalau kita gak bertindak bersama, kita akan tertangkap. Gak akan ada lagi kesempatan untuk balas dendam. Tuan muda,
Anda nggak boleh memaksakan diri. Aku nggak ingin melihat Tuan Muda dalam masalah. Garis bodoh, panggil aku kakak aja. Kakak! Yuko berkata, jika aku mati, kau pasti akan mengumpulkan kekuatan utara untuk membalaskan dendamku. Tapi, aku nggak akan mati sebelum bertemu denganmu. Awas, ada seseorang datang. Ayo pergi, seseorang udah datang. Chunsue pun akhirnya pergi. Ternyata yang datang adalah Chi Wushuang. Sial. Sepertinya kematianku akan datang. Kita sekarang berpindah. Kenalan, Yunfang, dan seorang kakek tadi. Dalam hati kakek itu, aneh. Liuko dan Nalan Meng telah bertarung. Tetapi, kenapa Liuko berbalik tiba-tiba melawan arus? Pak tua itu mencoba menjilat darahnya. Ini darah manusia segar. Dan lukanya nggak dipalsukan. Apa Liuko memanfaatkan Nalan? Kakek itu berkata, Nona Nalan, apa Anda kenal wanita tadi yang membunuh tuang kedua Yun? Hah? Oh itu, pasti teman baik Liuko. Aku nggak menyangka dia akan muncul di depanku. Aku harus mencabik-cabiknya. Kakek itu membalas, Nona Nalan, nggak ada gunanya bersedih untuk sampah semacam itu. Beberapa tetua keluarga lain sedang mengejar Liuko. Dia nggak bisa melarikan diri lagi. Obatilah diri Anda terlebih dahulu. Saya akan pergi. Liuko, kakak ipar, apa yang terjadi? Nalan menjelaskan, ini adalah tip yang diberikan Liuko kepadaku saat aku kembali ke kota Sirius. Saat dibuka, isinya adalah, biarkan aku sendiri. Aku, Nalan Meng, bersumpah, jika suamiku Liuko dalam bahaya, aku gak akan membiarkan 5 keluarga besar hidup dengan damai. Yang datang adalah Chi Wushuang. Dalam hati Liuko, Chi Wushuang, sepertinya mereka berpencar mencariku. Pihak lain adalah Wuchong. Bahkan jika Chitaimai digunakan, gak ada peluang untuk menang. Aku hanya perlu menipunya dan melarikan diri sebelum orang lain datang. Ini adalah kesempatan terakhirku. Chi Wushuang berkata, Anda sangat pintar. Aku gak tahu metode apa yang kau gunakan untuk meninggalkan jejak di segala arah. Sampai-sampai 5 keluarga besar berpencar mencarimu. Hah? Apa maksudmu? Chi Wushuang berkata, aktingmu bagus, tapi apa kamu bisa menyelamatkan nyawa kecilmu itu? Semuanya tergantung dari sikapmu padaku. Kenapa kau membantuku? Pedang ini adalah pedang pamanku, dan pedang Yun Shanchen adalah pedang bibiku. Keluarga Chi kami telah lama tidak bersama dengan Hao Tian Shen Chong, dan aku punya alasan untuk membiarkanmu pergi. Kamu harus mengawasi Ye Chong. Anak itu sangat licik dan kejam. Dia merencanakan pengepungan ini. Intinya, hiduplah dengan baik, dan jangan biarkan orang-orang yang menunggumu sedih. Maksudmu ada debu halus? Lalu tiba-tiba, Chi Wushuang menendang Liuko. Wushuang berkata, Anda akhirnya kesini. Ye Hong berkata, ternyata rencana saudara Chi untuk bertindak terpisah benar-benar bagus. Kalau enggak, anak ini pasti melarikan diri. Semuanya dari sini. Menantu kecilku benar-benar mengganggu 5 kepala keluarga. Benar-benar keberuntungan ketiga kehidupan. Liuko, apa kau mengaku salah? Liuko membalas, aku gak pernah bertindak bodoh dalam hidupku. Apa dosaku? Coba aja sini. Dalam hati Liuko, Chi Wushuang dalam novelku adalah pria yang baik. Mungkin aku harus percaya. Lalu tiba-tiba Chi Wushuang menusuk Liuko. Dia berkata, bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah. Di saat yang sama, dia berkata, kalau kau selamat, pergilah ke timur dan temui seorang pria yang dijuluki Lord Serigala. Dan Chi Wushuang memberikan Liuko sesuatu. Liuko pun dilempar ke sungai. Kakek itu berkata, untuk menghadapi semangat bela diri, ini benar-benar langkah besar untuk membuatku menunggu diri sendiri untuk keluar sendiri. Lalu Yunhe berkata, tunggu, ada yang gak beres. Ye Chong berkata, orangnya sangat licik dan dia memasukkan kematiannya terakhir kali. Apa kali ini? Chi Wushuang berkata, oh, apa kepala keluarga Yun meragukan kekuatan Wuchong saya yang bermartabat? Yunhe membalas, saudara Chi salah paham. Saya takut kalau pelayan Liuko. Lalu tiba-tiba seorang prajurit datang dan berkata, lapor Patriark Yun, Nona Shanchen telah kabur dari rumah. Astaga, bajingan apa ini? Liuko masih mengambang di sungai. Saat Shanchen kabur, tiba-tiba ada yang menghadang. Ternyata itu adalah Ye Chong dan Sui Nini. Ye Chong berkata, Shanchen, sebaiknya kamu kembali. Aku gak ingin membuatmu terluka. Shanchen membalas, oh, apa kamu pikir dengan adanya dukungan keluarga Ye, kau akan direkomendasikan menjadi Raja Wu? Bagaimana kau akan menghentikanku? Ye Chong membalas, kakak senior, kenapa kamu begitu terobsesi? Liuko hanyalah anjing dari keluarga Li. Orang-orang keluarga besar udah mengejarnya. Mungkin dia udah jadi mayat. Diam, Yuko pasti baik-baik aja. Yuko lagi. Kenapa harus dia yang mendapat bantuan darimu? Kau seharusnya adalah milikku. Shanchen berkata, Yuko benar. Kau adalah orang munafik dan orang yang gak bermoral. Ye Chong berkata, wanita yang gak bisa kudapatkan, Liuko juga gak boleh memilikinya. Ye Chong mulai menyerang Shanchen. Suen ini berkata, kenapa?
Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba Swain ini mendekat. Ye Chong berkata, menjauhlah. Hei, apa kau nggak dengar apa yang aku katakan? Menjauh. Saat udah dekat, Swain ini menusuk Ye Chong. Nini, kamu. Swain ini berkata, Ye Chong, kamu gak mencintaiku sama sekali. Kamu mengambil keuntungan dariku dan membunuh ayahku. Kota darah yang kubanggakan hancur karenamu. Aku sangat bodoh. Ye Chong berkata, ternyata kalian udah tahu semuanya. Swain ini melanjutkan, kenapa? Kenapa kau berbohong padaku? Kau bilang kau suka padaku, tapi kau mengkhianatiku. Liu Ko mengambil kembali pedangnya. Dia akan menyerang Swain ini dan berkata, jalang, seharusnya sejak awal aku membunuhmu aja. Saat ingin menyerang Swain ini, seseorang datang dan langsung memotong tangannya. Aduh, tanganku! Swain ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu menyelamatkanku? Aduh, sial! Aku akan membunuhmu. Orang itu berkata, Nona muda Xianchen, apa kamu baik-baik aja? Xianchen menjawab, aku baik-baik aja. Yang lain akan segera datang. Ayo pergi. Dalam hati Swain ini, suara yang begitu familiar. Mungkinkah dia? Orang itu bertanya, harus kuapakan orang ini? Xianchen menjawab, dia udah terluka parah. Gak ada yang bisa membantunya. Biarkan aja dia. Ye Chong masih memohon. Enggak, kakak senior, tolong aku. Kita kan udah bersahabat sejak lama. Aku gak mau mati. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.